down, I know you got me, baby. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah hermeneutika PB bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Natasha Octavidia Sinomata dengan NIM 240101005 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Taruna, akan mempresentasikan prinsip hermeneutika PB tersebut. Prinsip yang kelima, untuk siapa firman itu disampaikan, firman yang ditujukan kepada semua orang, contohnya dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Keterangan dari ayat ini, Allah ingin semua orang menerima keselamatan dan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Ini menunjukkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya sekelompok tertentu.
kedua dalam kitab Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata kuncinya layanan. Sudut pandang manusia, hidup manusia bukan untuk menjadi tebusan bagi orang lain, tetapi sudut pandang Allah, hidup kita melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Keterangan dari ayat ini, Yesus menjadikan teladan sejati dalam hal kerendahan hati dan pelayanan. Kita dipanggil untuk meneladaninya dengan hidup yang melayani sesama, bukan menuntut melayani. Hidup kita menjadi ketika kita rela memberikan diri bagi orang lain. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh, yang dimana memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Contohnya dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Implisitnya, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada alternatif lain. Kedua, yang dimana banyak hal yang harus dipahami secara implisit. Contohnya dalam kitab Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Implisitnya, kerendahan hati dan tidak egois adalah karakter yang benar. Contohnya yang kedua dalam kitab Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Implisitnya, komunikasi seseorang Kristen harus membangun dan positif. Yang ketiga, yang dimana pemberian makna implisit yang benar kepada eksplisit. Contohnya dalam kitab Lukas 10 ayat 10 sampai 37, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Implisitnya, kasih kepada sesama tidak dibatasi oleh suku, status ataupun agama. Contoh yang kedua dalam kitab Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-Ku. Implisitnya, kasih kepada Yesus bukan hanya kata-kata, tapi cerminan dalam ketaatan kepada ajaran dan perintahnya. Yang keempat, yang dimana pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Contohnya dalam kitab Yohanes 13 ayat 15 sampai 15. Jadi, jikalau Aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Implisitnya, Yesus memberikan teladan untuk saling melayani dengan rendah hati, bukan hanya secara literal mencuci kaki, tetapi bersikap rendah hati dalam pelayanan. Contoh yang kedua yaitu dalam kitab Matius 18 ayat 21 sampai 22. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali 7 kali. Implisitnya, pengampunan tidak boleh dibatasi. Jumlahnya murid Kristus harus sedia mengampuni tanpa batas. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru.